还想学中文 ya. Jadi kalimat ini maksudnya mengapa Anda sudah demikian besar usianya ya, artinya usianya sudah tua tapi masih pengen belajar bahasa Mandarin. Ini maksudnya pertanyaan dari orang ke Bapak atau dari Bapak ke saya? Oh, dari teman saya. Oh, baik-baik. 所以Pak Andreas 怎么回答呢? Oke ya, jadi ini pertanyaan dari temannya Pak Andreas ke Pak Andreas karena Pak Andreas itu eh, sudah punya cucu ya teman-teman ya, seperti yang dia sering sharing sama kita, tapi dia masih pengen belajar bahasa Mandarin ya. Jadi temannya mungkin penasaran, kenapa ya Pak Andreas masih semangat nih belajar bahasa Mandarin gitu ya? Karena ya saya paham ya, nggak mudah juga, bener nggak teman-teman? Artinya kalau kita udah lama nggak belajar sesuatu, tiba-tiba mau belajar sesuatu itu memang nggak mudah menurut saya ya. Jadi memang saya salut sekali sama teman-teman yang selalu ikut Zoom secara rutin. Menurut saya itu komitmennya itu nggak mudah ya, 真的不容易 gitu ya. Menurut saya, jadi saya benar-benar sangat menghargai ya. Karena kan kita semua punya jadwal, punya rutinitas yang harusnya sih lumayan ya. Nah, jadi komitmen tuh ikut Zoom ini menurut saya sih luar biasa gitu ya. Makanya mungkin temannya Pak Andreas juga melihat Pak Andreas ini luar biasa, kok masih mau belajar bahasa Mandarin ya gitu ya. Ya boleh sambil share ya, nggak apa-apa, 我们可以在这边谈谈. Kita boleh ngobrol-ngobrol ya kalau memang belum ada pertanyaan yang masuk. Oke, 再来是 ada Bu Ratna ya. 老师班长下午好. Oke, Bu Ratna juga sudah hadir ya, ketikannya juga sudah benar. Ada Pak Ian, 老师晚上好。我还没做饭哦，OK，di Australia，现在几点了？在澳大利亚现在是几点了？晚上几点？Sekarang kalau di Australia tuh malam jam berapa ya? Karena Pak Ian bilang, 我还没做饭, masih belum masak gitu ya. Nah, itu kalimatnya sudah benar, Pak. Artinya belum masak. Nah, berarti ini malamnya belum malam banget gitu ya, kalau yang saya tangkap ya. Oke, sambil respon saya lanjut dulu ya. Oke, 再来是 Oke, Pak Andreas ya. Iya, tadi itu pertanyaan dari temannya Bapak ya. Nggak apa-apa. Sorry katanya. 没关系,没关系。当我第一次想参加学习中文时，我就想到了这个问题。Oh, jadi ini Pak Andreas berbagi sama kita. Saya bacain kalimatnya ya, teman-teman ya. Jadi Pak Andreas menghadapi pertanyaan dari temannya tadi bahwa kenapa sih usianya sudah tidak muda gitu ya, tapi masih pengen belajar bahasa Mandarin. Terus Pak Andreas berbagi sama kita katanya, 当我第一次想参加学习中文时，我就想到了这个问题. Jadi pertama kali Pak Andreas mau belajar bahasa Mandarin, sebenarnya beliau juga kepikiran pertanyaan tadi, bahwa iya ya, kenapa ya saya sorry teman-teman, kenapa ya saya pengen belajar bahasa Mandarin? Nah, ini kalimat keduanya. 我学习中文的主要目的是什么? Jadi tujuan utama saya belajar bahasa Mandarin adalah apa? 不同的人,不同的目的. Mungkin ini apa namanya? Kurang ketikan ya. Artinya Bapak bilang bahwa orang yang berbeda akan punya tujuan yang berbeda, gitu ya. Ya, betul. Motivasi seseorang belajar memang pasti berbeda-beda. Balik lagi personal motivationnya beda-beda ya. Jadi sebabnya juga beda-beda. Mungkin kalau anak muda karena pertama disuruh orang tua gitu ya. Terus yang kedua mungkin karena keperluan pekerjaan. Ini dua hal yang saya lihat banyak banyak sekali. Kemudian kalau saya pribadi dulu tuh karena nggak tahu saya berasa berjodoh aja. Kalau saya pribadi ya, jadi saya merasa seneng aja. Nah, dan mungkin nanti Pak Andreas akan share ya sebabnya kenapa ya. Jadi teman-teman benar banyak sekali tujuan yang berbeda-beda. Bahkan teman-teman di sini kalau ditanya satu-satu pun tujuannya beda-beda, benar nggak? Atau sebabnya saya bisa sampai belajar bahasa Mandarin itu ceritanya panjang gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Baca kalimatnya dari Pak Andreas yang sudah masuk.
许多年轻人学习中文，主要是因为他们想在中国学习或在中国沙道工作。哦，中国沙道，沙道是什么？Ini mungkin saya belum nangkap karena dia tulisnya pakai pinyin ya. Mungkin maksudnya在中国工作gitu ya, bekerja di China atau mereka itu belajar bahasa Mandarin kayak dulu kalau zamannya saya masih guru private, biasanya anak-anak tuh ngejar gitu ya, ngejar intensif supaya bisa belajar ke China ya, kayak mau belajar bahasa ke China, jadi di sini dia belajar sedikit supaya ada basic. Ya, rata-rata gitu ya. Tapi itu biasanya pertama karena memang ada yang karena keinginan sendiri, ada juga karena arahan orang tua gitu ya. Betul. Jadi dua unsur tadi ya, belajar sama karena pekerjaan ya. Jadi belakangan ini ada banyak teman yang konsul belajar bahasa Mandarin gimana sih? Karena mereka merasa pekerjaan mereka memerlukan kayak gitu ya. Biasanya unsur itu. Terus Pak Andreas lanjut ya, kalimatnya saya baca lagi. 对我来说, oke, 对我来说 berarti bagi saya ya. Ini satu frase ya. 对我来说 bagi saya, 中文是失落的语言。失落是什么? Maksudnya失落itu ini karena nggak ada hanzi ya Pak. Jadi saya tebak berdasarkan kalimat yang saya terima ya Pak. 失落 itu maksudnya down, down. Jadi maksudnya bahasa yang terlupakan atau perasaan yang down itu namanya 失落. Ya, tapi saya butuh hanzi ya Pak. Oke ya, saya baca dulu ya Pak. 中文是失落的语言，语言 itu bahasa ya. 因为当我在印度尼西亚的中文学校读一年一年级 itu kelas 1 ya harusnya sih ada 级。一年级时，政府关闭了所有中文学校。Oh, oke. Jadi Pak Andreas berbagi sama kita pada saat beliau belajar di sekolah, dulu namanya sekolah Huasiao, sekolah yang berbahasa Mandarin. Waktu di Indonesia, pemerintah memang menutup ya, menutup semua sekolah yang berhubungan dengan bahasa Mandarin gitu ya. Oke, Bapak berarti di generasi yang di atasnya saya gitu ya. Mungkin setara dengan generasi papa mama saya ya, yang mereka cuma sebentar saja untuk menikmati sekolah yang berbahasa Mandarin, kemudian memang sudah tidak ada lagi ya. Kalau saya, zamannya saya mungkin sama mirip-mirip kayak teman-teman yang usia 30-an gitu ya, itu kita memang nggak pernah merasakan ya. Jadi saya belajarnya memang dari les. Oke, baik. Jadi memang dia adalah bahasa yang dulu eh, dilarang ya.所以apa Pak Andreas 可以说中文是被封闭，被封闭 itu ditutup gitu ya, bukan 失落. Kalau 失落 itu mood, perasaan. Jadi misalnya moodnya down, 我们说失落，我很失落. Tapi kalau Bapak mau bilang bahwa oh ini bahasa yang dulu ditutup, maka istilah yang tepatnya adalah 封闭. 封闭 itu ditutup. Jadi ini saya perbaiki sedikit ya. Kalau kalimatnya ada yang kurang tepat, saya akan perbaiki ya. 中文是以前 dulu ya dulu kita bilang ya 是以前被封闭封闭 ini tutup ya 封闭的语言 tapi sekarang sudah tidak ya malah sangat digalakin ya 所以我们应该要感恩中文 bahasa Mandarin ya 是以前 atau nggak pakai 以前 juga nggak apa-apa. 以前 tuh dulu maksudnya ya. Kalau mau langsung boleh 中文是被封闭的语言. 封闭 ini yang tadi saya bilang
tutup ditutup. P ini nanti mungkin di modul 4 teman-teman belajar ada satu partikel yaitu P yang saya tulis itu mengpasifkan kalimat ya. Tapi nggak semua kalimat dipasifin ya. Nanti kita belajar lebih detail di grammarnya modul 4. P, 封闭, 封闭 ini tutup. 封闭的语言 gitu ya. 这是以前，这可能是我30多年前、40多年前mungkin ya 30-40 tahun yang lalu ya. Tapi sekarang kita bersyukur sudah sangat terbuka ya. Yen ini bahasa. Oke, baik Pak. Kalimatnya cuma sedikit ya yang saya koreksi, yang lainnya oke. Oke, 谢谢 Pak Andreas, 谢谢您的分享. Jadi teman Bapak merasa penasaran kenapa Bapak belajar bahasa Mandarin, mungkin utamanya adalah 以前可能没有机会学中文，对吧？然后现在有了这个机会，所以Pak Andreas 很珍惜，对吧？Jadi bahasa Mandarin saya tadi tuh mungkin dulu tuh nggak punya kesempatan untuk belajar. Nah, dengan adanya Panjang dan juga new normal, akhirnya kita semua berkesempatan untuk bisa belajar. Soi, maka gitu ya, Pak Andreas sangat menghargai kesempatan ini. Begitukah? Ya, oke ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, boleh lewat chat ya di bawah ya. Saya lanjut lagi. Berikutnya ada Bu Deborah. 下午好，老师，您，下午好，老师，老师好。Bu Deborah 好 ya, ketikannya udah benar. Terus ada Bu Ratna. 请问老师，一个莫名的奇妙的节日，这个句子对吗？Kalimat ini benar gak gitu ya? Ada yang perlu saya koreksi sedikit ya. Ike muoming qimiao. Te yang pertama dibuang aja, Bu. Ya, jadi langsung aja. Ike muoming qimiao de jemu. Muoming qimiao itu nggak jelas kita bilang ya. Jadi sorry, 节日itu adalah festival, hari raya. Jadi perayaan yang tidak jelas. Artinya kita bilang kayaknya nggak penting ya dirayakan. Itu namanya 莫名其妙 ya, 莫名其妙的节日. Jadi yang pertama ya Bu Ratna dihilangkan saja ya. Selainnya sudah benar. Oke, Pak Ian sudah jawab ya. 现在是7点10分。所以在澳大利亚是7点。晚上7点对吗？Malam hari ya, PM ya. Malam hari jam 7:10. 所以现在在澳大利亚是晚上7点10分 ya, jam 7:10. 好，谢谢您 Pak Ian, 谢谢您的分享 ya. Terima kasih buat sharingnya. Saya lanjut lagi. Ada Jiang Ruijie, oke ini ada Bapak ya, Bapak Jiang Ruijie 要去中国留学，要去中国读书，哪个对的老师？yang mana yang benar ya? 对，tulisannya yang ini ya Pak. Bapak nanyain yang mana yang benar gitu ya. Nah, 对nya mungkin salah pilih huruf, harusnya yang ini. 对, benar ya. 要去中国留学，要去中国读书，keduanya boleh. Keduanya boleh ya. Oke, ini teman-teman sudah screenshot sambil saya tulis pertanyaan dari apa? Jiang Rui Jie. Halo mah, sudah? Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi dua pertanyaan ini bagus ya. Dua-duanya boleh, tapi mereka nggak sinonim gitu ya. Jadi bebas teman-teman mau pakai yang mana. Saya tulisin dulu. 要去中国留学。Ini LIU ya, sebentar, lengket saya tulis ulang. 留学. 留学 ini satu istilah yaitu belajar ke luar negeri. Jadi teman-teman boleh pakai ini. Misal contoh teman-teman mau belajar ke Prancis gitu ya. Jadi kata-kata ini bisa dipakai. Intinya, 留学 itu adalah kita belajar ke luar negeri, ke negara apapun boleh dipakai ya. Itu misalnya ya semua negara ya, misalnya 要去法国留学，要去英国留学，法国 itu Prancis, 英国 itu
Inggris ya. 留学 berarti teman-teman silakan catat ya, belajar ke luar negeri. Makanya orangnya, misalnya contoh kayak Ruijie tadi yang tanya atau teman-teman yang lain, misalnya udah belajar ke sana, maka teman-teman akan disebut sebagai 留学生. Karena kita dari Indonesia, maka mereka akan bilang bahwa kita adalah ini 留学生. Sheng boleh nada satu, boleh nada lima, bebas, masih oke. Sorry, ini 留学生 itu adalah pelajar atau mahasiswa dari Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman gitu ya, sambil kita menjawab pertanyaan sampai teman-teman memahami gitu ya. Nah, jadi misalnya contoh kita pernah lihat nggak orang China yang belajar bahasa Indonesia ke kita, ke universitas di Indonesia? Pernah ketemu? Pernah ya, pastinya banyak ya. Maksudnya apa? Orang China yang dia belajar ke Indonesia, jadi dia ngambil khusus jurusan bahasa Indonesia. Nah, kalau gitu berarti mereka disebut sebagai 呀，谢谢瑞杰ya, 中国留学生gitu ya. Jadi teman-teman paham ya dengan sambil praktekin. Oh iya ya. Jadi 留学生 itu adalah orang yang belajar ke luar negeri ya. Nah bisa dipakai apa? Maksudnya kayak tadi orang China yang belajar ke kita maka kita sebut sebagai 中国留学生. Nah begitu juga kita yang ke China kita akan disebut sebagai ini 留学生. Oke. Kita lanjut menjawab pertanyaan dari Ruijie karena belum selesai ya. Jadi, 老师,我要去中国留学, boleh nggak? Boleh. Berarti mau belajar ke China. Kalimat ini berarti cukup sangat jelas bahwa, oh ya, memang mau belajarnya ke China. Nah, 要去中国读书, boleh nggak? Boleh. 读书 yang saya highlight sebenarnya 读书. 读书 itu belajar dimanapun. Di Indonesia boleh, di luar negeri boleh, gitu maksudnya. Ya, jadi dua-duanya boleh ya, cuman kosakatanya aja. Nah, kalau tushu ini sangat umum, mau di mana saja, artinya misalnya di dalam negeri pun kita bilang tushu. Misalnya contoh ya, tushu ini sekolah lagi atau belajar ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, misalnya contoh kayak saya dari Riau, saya mau melanjutin kuliahnya ke Jakarta. Jadi kalimat saya adalah saya mau lanjutin kuliah ke Jakarta. Jadi saya pakai istilah yang mana, teman-teman? Misalnya ketemu teman saya, terus dia tanya, oh kamu mau kemana? Terus saya bilang, oh ya saya mau lanjutin kuliahnya ke Jakarta. Atau saya mau sekolah ke Jakarta. 对，说读书 ya. Misalnya 我要去雅加达读书 atau 升大学 itu spesifik kuliah gitu ya. Kalau misalnya kayak SMP ke SMA kan kita bilangnya 读书, 对吗? Nah, kalau gitu maka 我们可以说我要去泗水, misalnya contoh ya Surabaya 读书. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu istilah dan cakupannya tidak salah gitu ya. Jadi jangan sampai 我要去泗水留学. Nah, itu sudah tidak cocok. 泗水 tahu ya teman-teman ya, Surabaya. Sampai sini oke? Cukup jelas? Ya, jadi kebetulan istilah ini ditanyakan oleh Ruijie, jadi sekalian saya jelasin lebih jelasnya. 清楚了吗? Cukup jelas? Oh iya, tuinya kamu revisi di bawah ya. Oh, oke. Jadi 瑞杰 kalimat yang pertama, 哪个对的老师? Tuinya yang tadi kamu salah tulis itu na-nya benar. Kalau yang bawah malah kurang tepat. Bawah itu artinya itu. Kalau yang atas yang mana? Jadi ini sudah saya revisi ya. Jadi kan tadi kamu tanya dua pertanyaan, baru tanya yang mana ya yang benar. Jadi harusnya ini, nah ke yang mana. Jadi
nanti teman-teman juga catat, nah ke gitu ya, itu artinya which one atau yang mana, yang mana. Jadi kalau kalimat teman-teman yang mana pakai yang ini. Dan ingat bertanya kan, bertanya yang mana yang benar, maka pakai na atau ada ko mulut ya. Jadi nggak ketukar ya. Nah ke 对，不用的 sebenarnya ya. Nah ke 对老师 ya. Lausnya nggak perlu saya tulis ya, biar nggak terlalu panjang. Nah ke 对 yang mana yang benar ya. Jadi nah ke 对 nah ke 对的 juga boleh, tapi nggak pakai te juga udah oke. Nah ke 对 oh ya ini pininnya 对 benar yang tadi saya bahas ya. Nah, betul. Silakan di screenshot dulu. Saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ada Bu Lucia, 老师，我妈妈今年 mungkin kurang N ya. 今年94岁，还在学中文. Oke. Sedikit koreksi ya. 今年 tahun ini nggak apa-apa mungkin kayak kurang ketik aja sama 还在学 nya pakai XUE ya belajar. Wow, iya yang Bu Lucy kayak pernah kirim WA ke saya ya, bener saya sih sama banget ya. 94岁，应该是像我的奶奶或者外婆ya, udah seperti nenek saya atau nenek saya boleh奶奶 dari sebelah papa atau 外婆 dari sebelah mama ya. Jadi usianya udah mirip seperti oma saya kalau saya boleh bilang ya. 所以我真的很感动，saya sangat terharu gitu ya, hebat banget. Kayak maksudnya semangat belajarnya ya, saya sangat terharu. Kayak ngomong gini apa ya, saya hatinya sama ini benar-benar jujur saya sangat terharu ya. Salut sama Jenin Bu Lucia yang sudah berbagi sama saya. Kemarin itu ibu juga fotoin ke WA ke saya. Benar-benar ya, saya bersyukur banget uh, bisa merasakan semangatnya para apa senior yang mungkin harusnya saya panggilnya Oma ya. Ya, saya benar-benar Oma dan Opa ya, tapi ya itu saya sangat terharu dan sangat berterima kasih punya kesempatan ini. Oke, kita lanjut. Ada Dokter Evelyn ya. Zaman papa saya dulu sempat belajar kelas bahasa Mandarin, terus dibubarkan. Ya, kayaknya gitu ya. Jadi zamannya oma opa kita sama papa mama kita yang sebentar habis itu udah enggak ya ditutup cukup lama. 所以我应该要感恩，对吧？有机会能够学习中文， jadi benar-benar kita perlu bersyukur punya bahasa yaitu bahasa Mandarin ya. Oke, kita lanjut ya. Itu ya yang tadi ya, ya. Baik-baik. Berarti benar ya, 失落itu sebenarnya lebih ke perasaan ya, benar ya. Kalau tadi harusnya yang lebih tepatnya ini Pak. 中文是以前被封闭的语言呀。Oke, nggak bisa artinya dilarang ya. Dilarang iya, dilarang atau ditutup boleh. Boleh pakai fengpi, boleh pakai fengjin, ya 可以 ya. Fengjin itu dilarang. Kalau teman-teman mau pakai fengjin, ya 可以. Ini sekalian saya tulisin ya. Kalau teman-teman mau pakai istilah fengjin, ya 可以. Larang, dilarang ya, dilarang. Fengjin. 好, ini dari Dr. Evelyn. Terus saya lanjut. Budila, tulis tadi apa? Yang mana ya? Tentang apa ya? Ada kalimat lengkapnya nggak, Bu? Karena saya ngomong apa ya? Ya, tidak ada. Ya mungkin kalimat kayak gini bahasa Mandarin mungkin bisa ya. Kalau tiba-tiba tadi apa saya lupa ya. Enggak, ini benar-benar spontan. Nggak ada teks ya, nggak ada materi juga. Budila mungkin boleh bantu komen di bawah, maksudnya kalimatnya yang tadi itu apa ya. Oke ya, saya
那老师，请问，如果和周日是一样还是不一样？Oh, beda, beda Bu Lina. Ini sudah? Kalau sudah, saya lanjutin pertanyaan Bu Lina ya.周末 itu ada, sedangkan 周日 itu cuma minggu. Ya, 所以不一样, beda. Ya, tapi saya tulisin karena ini masih lumayan basic. Teman-teman juga bisa dapat dan dipelajari ya. 所以我们说周末愉快。是的，周 ini weekend. Ini tetapnya bisa Sabtu, 周日. Ini cuman dia lengket. Saya tulis yang ini ya. Ini. 周日 ini adalah hari Minggu saja, gitu. Jadi kalau janjian sama orang, jangan pakai atas ya. Nggak jelas Sabtu apa Minggu. Kalau janjian sama orang Minggu ya Minggu, gitu ya. 周日. Kalau janjiannya Sabtu mau pakai 周 ya 周六. Ini Sabtu. Hari Sabtu. Dia sinonim dengan 星期六. Kalau hari Minggu, sinonim dengan 星期天 atau 星期日. Kalau 周末 2 hari. Kalau teman-teman mau tanya, kalau 是末 ini artinya apa? 末 ini artinya ujung atau akhir. Nyambung nggak? 周 itu sebenarnya week. 周 ini adalah week. Minggu ya, pekan. Jadi akhir pekan ya, 周末. Makanya kita ada satu istilah, kalau biasanya kadang-kadang kelas Jumat saya bilang, 祝大家周末愉快. Have a nice weekend ya. 愉快. 周末愉快. 愉快 itu menyenangkan ya. Have a nice weekend. Itu Bu Lina ya. Semoga terjawab. 再来是 Ibu Lina, 老师以前他的意思是 dahulu ya. Iya betul, dahulu. Dulu. 以前 itu dahulu, dulu ya. Dulu itu adalah bahasa yang ditutup atau dilarang ya. Kalimat yang tadi ya Bu ya. Mm-mm. Oke, 再来是 silakan di screenshot dulu, saya lanjut ya. Oke, ada Pak Andreas ya, melanjutkan kalimat yang tadi mungkin ya. Oke, saya bantu baca dulu. 幸运的是, ya, 幸运 itu artinya beruntung ya. Beruntungnya adalah 我参加了这个项目. Saya mengikuti 项目 ini project ya, subjek ini gitu ya. New Normal Learning Center 和老师 Tina. Oke, nanti sedikit ya, saya koreksi ya. Saya baca dulu. 所以至少我可以学习Tina老师您为鼓励人们学习和热爱汉语所做的贡献，值得高度赞赏. Oke. Kalau belakangnya oke ya. 你为鼓励人们学习和热爱汉语所做的贡献. Ini kalimat majemuk ya. Saya bantu translate ke teman-teman. 贡献 itu pengabdian ya. Pengabdian yang Anda lakukan untuk memotivasi orang-orang belajar dan mencintai bahasa Mandarin, 值得高度赞赏. 值得 itu worth it. Ya, worth it artinya bernilai. Untuk dizansang itu artinya dipuji. Pak Andreas, 感谢您. Tapi saya sebenarnya pukantang ya. Pukantang itu artinya eh, tidak se-perfect yang Bapak lukiskan. 我只是尽我的能力而已. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa lakukan, Pak. Ya, jadi 没有您说的那么伟大, tidak seperti yang Anda lukiskan sebegitu mulia ya. Tapi yang depan mungkin saya koreksi ya, Pak, sedikit. Kalau yang belakang udah benar. Ini oke, saya next dulu ya.
Jadi yang depan saya mau koreksi adalah 幸运的是我参加了，sebentar，幸运的是ya, yang beruntung gitu ya, beruntungnya adalah gitu ya, 我参加了. Nah, yang new normal sama Tina Lausche itu perlu ditarik ke belakang, ke depan, sorry. Jadi ini kebalik posisinya, makanya saya koreksi ya. 我参加了 这个nya nggak usah karena Bapak sudah melukiskan yang maksudnya lebih spesifiknya. Jadi 这个nya dibuang. 我参加了 New Normal Learning Center ya 和gini ya, Tina 老师的项目gitu ya, 项目. Kalau misalnya pun mau 这个 tetap eh, yang NL apa New Normal Learning Center 和 Tina Lausche itu tetap di depan ya. Jadi sedikit kebalik ya. Eh 幸运的 sebentar ya sambil saya tuliskin huruf Mandarinnya. 幸运 itu artinya beruntung ya teman-teman ya. 幸运的 sorry. 幸运的是我参加 ya. 参加 itu artinya mengikuti atau menghadiri atau berpartisipasi. Nanti saya tulis ya huruf Mandarin. He, he-nya dan 老师 mungkin teman-teman sudah tahu karakternya. De 项目. 项目 ini adalah kita bilang program, boleh juga project kalau bagi teman-teman yang kerja gitu ya. Kita boleh bilang 项目是 project ya, kayak proyek kerja. Nah, 幸运 ini adalah beruntung. Beruntungnya adalah gitu ya, 幸运的是 参加 itu artinya mengikuti, menghadiri. Nah, New Normal Learning Center berarti nggak usah he-nya dan ya Tina Lausche de 项目 ya. Jadi tadi kebalik Pak ya. Harusnya NNLC dan Tina Lausche itu di depan. Nah, ini aja ya sedikit koreksi dari saya untuk kalimat Bapak. Yang lainnya sudah oke. 谢谢您 Pak Andreas. 谢谢您给大家的鼓励 ya. Terima kasih juga motivasinya Bapak untuk teman-teman semua yang di ruangan Zoom. Harusnya ada yang lebih mudah dari Pak Andreas ya. Termasuk saya juga gitu ya. Yang betul-betul bersyukur kita punya kesempatan ya bisa belajar bahasa Mandarin dan pastinya kita semua menghargai kesempatan ini ya. 谢谢您 Pak Andreas berbagi semangat yang positif ya. Oke ya, kita lanjut. Bu Deborah, 老师，我也一样的情况. Oh, ya ini juga sedikit saya koreksi ya, ada kebalik ya. Maksud Ibu adalah Ibu punya kondisi sama dengan kayak Pak Andreas. Tapi gitu ya, 但是我到了3年级. Oh, oke. Sedikit saya koreksi ya buat Deborah. Oke. Nah, kalau Bu Deborah adalah 我也. Nah, ingat teman-teman, kalau ada ken itu tarik depan ya. Jadi 我也跟 ini Andreas, ini tetap saya kopas ya sesuai kalimat Ibu. Saya cuma memperbaiki apa grammarnya. 我也跟 Andreas 一样的情况 ya, 情况. Q-nya pakai Q, baru dia muncul huruf ini ya. Tadi mungkin Ibu ketiknya pakai J, makanya muncul huruf Mandarin yang diketikkan ya. Harusnya pakai Q ya. 情况.
情况 itu kondisi. 我也跟 Andreas 一样的情况, artinya saya sama kondisinya kayak Pak Andreas gitu ya. Oke, sebentar saya kasih pinin dulu. 我也跟 Andreas 一样的. Nah, ini pakai Q ya, Bu. 情况. Baru dia muncul. 情况 ini adalah kondisi atau situasi. Sikon. Yang ini sama. Jadi mungkin kalau kita bahas pasti banyak yang benar nggak? Kalau usianya mirip-mirip harusnya sama gitu ya. Woyeken saya juga sama. Jadi yang saya mau highlight ya, 谢谢 Bu Deborah de 句子. Terima kasih buat kalimatnya. Yang saya mau highlight satu lagi, mungkin saya udah ulang-ulang, teman-teman juga udah bosen. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman sebenarnya grammar itu walaupun eh, apa namanya kita bilang grammar, tapi dia punya patokan. Jadi patokan yang kayak misalnya, oh ada ken gitu ya, saya sama dengan siapa atau dengan ya dengan siapa dengan Laoshi, dengan Pak Andreas, dengan Panjang. Begitu ada dengan gitu ya, kalimat bahasa Mandarin, dengannya itu perlu tarik ke depan, mendekati si subjek. Ya, kalau tidak ada ye berarti langsung 我跟 Andreas 一样的情况 boleh nggak? Boleh. Ye ini kan juga ya karena ada ye, ya udah ye dulu baru ken. Kayak gitu ya susunannya ya teman-teman ya. Ini silakan di screenshot dulu ya. Ini kalimat eh, revisi yang benarnya ya. Jadi saya sama dengan kondisinya Pak Andreas gitu maksudnya ya. 情况 itu kondisi. Pakai Q ketikannya ya. Kemudian kalimat berikutnya 但是 tetapi ya Bu. 我到3年级 itu masih oke, masih oke. Artinya saya sampai kelas 3. Kalau Pak Andreas tadi kelas 1 ya. Ibu sampai kelas 3 ya. Lumayan ya. 3 tahun tuh menurut saya oke, lumayan ya. Setara dengan saya dulu belajar les. Les itu kan nggak tiap hari ya. Cuma seminggu, dulu saya seminggu 3 kali. Kalau yang belajar di sekolah kan tiap hari ya. Menurut saya 3年级的华校应该很了不起gitu ya. Hebat menurut saya. Karena guru saya pernah cerita ya, guru les saya pernah cerita. SD kelas 3-nya sekolah Mandarin dulu itu udah lumayan, udah levelnya lumayan banget ya. Jadi menurut saya oke banget sih kalau punyanya Bu Deborah ya. Masih lumayan banyak ya yang didapetin ya. Oke, kan Nianji, boleh. Itu boleh ya. Cuma kalimat pertama yang saya koreksi ya. 谢谢您 Bu Deborah sudah berbagi sama saya. 所以我今天遇到的可能都是跟我老师同样的年龄，对吧？Kayak guru saya, beliau juga kayaknya SD, maksudnya SD kelas 1 apa kelas 2. Ya, saya lupa. Tapi beliau sering cerita, dulu dia ngajarin kita les, dia sering cerita, kalian bersyukur sekarang masih bisa belajar walaupun diam-diam gitu ya dari les ya. Kalau kita dulu ditutup dan ya banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi ya, jadi saya jadi ingat almarhum guru saya ya, guru saya sudah almarhum. Tapi berkat beliaulah kenal bahasa Mandarin ya. Oke, eh kita lanjut lagi ya. Am, oke, ini tadi yang tanggapan tadi saya lanjutin terus. Nah, kemudian ada Ibu Mariana. Yo, 老师 Universitas Presiden di Cikarang banyak sekali 老师. Oh, ini mungkin yang tadi ya Bu ya, yang orang China yang belajar bahasa Indonesia gitu ya. Oh, baik-baik. 所以应该也是很多中国留学生，对吧？Harusnya banyak ya. Karena mereka berpikir ya kalau mau bisnis kan sama orang Indonesia ya mereka perlu bisa bahasa Indonesia juga kan. Nah ya jadi saling ya biasanya gitu. Oke baik. 谢谢您 Ibu Mariana, 谢谢您的分享 ya. Terima kasih juga berbagi infonya. Terus kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Dr. Evelyn. 汉字学生 sama seperti Tuan. Oh enggak beda. 学生 tadi mana ya? 学生 kan murid ya, ini murid. 学生 itu adalah murid. Kalau tuan atau suami itu saya izin ya tulis di halaman sini aja. Itu adalah 先生. 先生. Mirip tapi enggak sama. 先生. Shengnya saja yang mirip. SHENG dan apa berarti huruf belakangnya saja yang sama ya. 先生.
先生ini bisa Mister atau Tuan atau Bapak atau suami, tergantung konteks. Teman-teman silakan dicocokin sama konteks orang ngomong ya. Kalau misalnya kayak orang ngomong, oh 这是我先生, berarti suami. Tapi kalau misalnya tadi ada yang marga Jiang, oh ya Jiang Ruijie, Jiang 先生, udah pasti itu artinya Mister atau Tuan ya, Tuan Jiang kayak gitu. Ya, oke, cukup jelas. Jadi beda ya, beda tulisannya. Karakternya juga beda, bacanya juga beda. Kalau Mister atau suami atau tuan atau bapak itu bacanya 先生, 先生. Kalau 学生itu murid ya, huruf hanzinya juga berbeda. Oke, 再来是 berikutnya Bu Ratna. 明月照高楼，流光正徘徊。Ini Chengyu ya, Laoshi? Bukan. Kalau Chengyu biasa 4 huruf, Bu Ratna. Ini kayaknya semacam lirik puisi ya. Ah, ah. Jadi bukan Chengyu. Ingat kalau Chengyu itu biasanya 4 huruf saja. Contoh apa? Misalnya contoh apa ya? 心想事成 gitu ya. Ah, itu Chengyu. Terus apa lagi ya? Hmm, jadi Chengyu itu pasti 4 huruf, Bu. Kalau yang ini 5 huruf biasanya sih puisi ya. Nah, kita bilang syair. 明月照高楼，流光正徘徊. Apa namanya? Jadi sinar bulan menyinari bangunan yang tinggi. Liu Guang, Liu sama Guang ini di sini sebenarnya waktu ya. Waktu itu ya eh, mengalir terus menerus ya. Ini sebenarnya lagi kantan, kantan 我们说 eh, semacam mengeluh, tapi mengeluhnya bukan kayak mengeluh negatif, bukan, tapi lebih ke iya ya, ternyata waktu berlalu dengan begitu cepat ya. Jadi ini sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu banget untuk menghargai yang namanya waktu gitu ya. Oke, 再来 ini ya Bu Ratna ya. Jadi 不是成语，不是的。再来是 berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Lina. Laoshi, kalau 念书和读书 apakah sama? 念书 sama, sama. Kalau di sini konteksnya sama. Jadi boleh bilang 念书, boleh bilang 读书 都可以 ya. Dia di sini pas banget ya. Nah, ini oke. Ini kan arti luasnya adalah belajar atau sekolah. Tapi dia juga bisa punya arti sempit. Arti sempit yaitu belajarnya di sekolah. Jadi misalnya, oh, 你要好好念书, 你要好好读书. Jadi cuman maksudnya sekilas belajar di sekolah, kegiatan belajar di sekolah itu namanya 念书 atau 读书. Kayak gitu. Ya, itu arti sempit. Tapi kalau arti luas ya bersekolah, lanjutin sekolah, kuliah lagi, itu boleh. Ya, jadi ini kebetulan dia punya banyak arti, bisa arti sempit, bisa arti luas. Kayak gitu ya. So, yang ditanya Bu Lina, kalau teman-teman mau tambahin ada satu namanya nianshu, sama belajar. Hmm, nien, nada 4 ya. Shu, nada 1. Semoga jelas ya teman-teman ya. Saya tambahin aja, jadi nggak ke halaman baru. Ini sama kok ya. Oke, 再来是 berikutnya, belum screenshot halaman 2. Oh, ini pas banget ya, Dokter Evelyn ya, halaman 2. Kita lanjut lagi, ada Pak Tommy. 听清楚了. Oke, jelas ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Dokter Evelyn, sisi Laoshi karena sudah ajarin Mandarin, jadi bisa praktek ngomong di Taiwan kemarin. Sampai sepupu yang di Taiwan bilang kok tiba-tiba bisa bahasa Mandarin. Oh, oke oke, baik-baik. Saya juga senang ya dengarnya ya. Berarti eh, yang dipelajari bisa di output keluar ya pas udah ketemu yang bisa diajakin ngomong ya. So, 谢谢您的分享. Terima kasih juga buat sharingnya ya, Dokter Evelyn. 再来是 di bawahnya pertanyaan dari Dokter Evelyn, lebih bagus pakai Cholio atau Sinchilio? Oh, nggak ada lebih bagus. Mereka itu sinonim, jadi bebas. Preferensi aja. Preferensi itu maksudnya eh, teman-teman lebih senang pakai yang mana? Karena mereka itu setara. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih nggak bagus ya. Sebentar, saya balik ke sini.
ini, 周六. Jadi boleh pininnya sedikit saya koreksi ya. 星期六. Pakai ci ya. 星期六. Sebentar kalau mau ditulis huruf Mandarinnya. 星期 pakai Q ya. 星期六. Dua-duanya boleh pakai. Kalau orang bilangnya 周六, oh teman-teman tahu. Orang bilangnya 星期六, ya teman-teman juga tahu ya. Jadi mereka ini memang sinonim ya. Dua-duanya oke, setara. 再来是 berikutnya, Ibu Lucia ya. Bersyukur ada new normal, Bu Guru dan Ketua kelas ada kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin. Iya, betul ya. Kita perlu bersyukur ada new normal dan juga panjang yang ada ide untuk selenggarain namanya kelas bahasa Mandarin ya. 所以非常感谢 new normal 和班长 ya. 谢谢 Bu Lucia juga. Kemudian Bu Lina, 老师周末愉快什么意思？周末愉快 artinya have a nice weekend ya di sini ya. Atau kita bilang selamat berakhir pekan kalau bahasa Indonesia ya. Kalau have a nice weekend ya bahasa Inggris. Jadi memang teman-teman perhatiin cara setiap bahasa itu ngomong beda ya. Karena mereka punya budaya beda. Itu yang teman-teman perlu pahamin. Indonesia juga beda, Inggris juga beda, bahasa Mandarin juga mereka punya budaya untuk ekspresinya beda ya. Kalau bahasa Mandarin bilangnya 周末愉快, artinya semoga akhir pekannya menyenangkan ya. Atau kita bilang selamat berakhir pekan bahasa Indonesia ya. Oke, lanjut Bu Ratna. 真的，老师，我也有同样的感觉。那ini benar ya kalimatnya ya, 我也有同样的感觉。Saya juga punya perasaan 参加汉语课，不用客气，不了那呀。大家应该感谢大家你们自己ya. Teman-teman perlu berterima kasih sama diri sendiri sebenarnya. Yang membuat keputusan untuk ikut terus itu adalah diri sendiri, 不是我所以大家要感谢自己, benar-benar teman-teman perlu berterima kasih sama diri sendiri atas komitmennya teman-teman juga. Itu yang menurut saya luar biasa ya. Oke, 再来是 berikutnya, Pak Andreas ya. 但现在我的主要目的, oke, jadi Pak Andreas sekarang ada tujuan utama gitu ya. Oke, 想听懂我喜欢的歌曲，看懂我喜欢的电影和电视。我想去中国旅行，谢谢老师. Wah, jadi Pak Andreas dengan belajar bahasa Mandarin ya, tadinya merasa oh ini satu kesempatan, akhirnya sudah muncul apa? Goal yang lain gitu ya, tujuan yang lain. Bagus nih Pak, gitu ya. 想听懂我喜欢的歌曲. Jadi Pak Andreas pengen mengerti, mendengar lagu yang Pak Andreas suka, terus 看懂我喜欢的电影和电视, mengerti film dan juga siaran TV yang Pak Andreas suka. Kemudian 我想去中国旅行, saya juga pengen traveling ke sana. 谢谢老师，不客气。我为您的目的感到很高兴 ya. Saya senang juga dengan tujuannya Bapak. Jadi itu yang jadi bensin. Makanya teman-teman perlu banget ya belajar itu punya goal. Goalnya nggak mesti harus oh misal 3 tahun langsung bisa, nggak usah. Kayak Pak Andreas menurut saya dia akan selalu happy, selalu semangat. Oh saya belajar lagi yuk belajar lagi karena saya pengen mengerti misalnya lagu yang saya suka atau nonton film yang saya suka. Jadi termotivasi untuk itu. Itu yang saya bilang bensin. Kalau mobil butuh bensin untuk jalan. Manusia itu butuh bensin tanda kutip, yaitu motivasi untuk dia melakukan kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau misal merasa iya ya saya juga perlu menemukan goal atau motifnya saya, silahkan. Menurut saya itu sangat bagus ya. Misalnya, oh saya mau ke China jalan-jalan dan saya mau mengerti apa yang mereka katakan, kan berarti itu ada satu kepuasan tersendiri, bener nggak? Nah, menurut saya oke ya. Jadi nggak harus melulu oh bekerja atau mungkin mau belajar ya kan? Ya, jadi teman-teman silakan ya, boleh temukan motivasi yang ada di dalam dirinya teman-teman. Itu yang paling utama ya. 成语 itu seperti pantun ya loh. Enggak, 成语 itu sebenarnya peribahasa, Dr. Evelyn. Jadi dia itu empat huruf gitu ya. Apa namanya? Namanya 成语 ya. 成语 itu dia salah satu
bentuk sastranya bahasa Mandarin. Kita ada banyak, ada Yanyu, ada Chengyu, ada Tangshi, itu pantun dinasti Tang ya, mungkin dulu kita pernah bahas kayak gitu. Ibu sih nggak bisa bedain puisi dan peribahasa. Jadi jangan ditranslate ke bahasa Indonesia. Ya, puisi biasanya dia panjang. Kalau peribahasa biasanya cuma 4 huruf. Kayak tadi, 心想事成, ma dao cheng gong, 4 huruf. 4 huruf itu namanya peribahasa atau chengyu. Kalau puisi biasanya panjang. Kayak 我们说唐诗, ya, kalau teman-teman ikutin Instagram saya yang pribadi, itu saya ada berbagi beberapa pantun dinasti Tang yang terkenal. Nah, itu dia biasa 4 baris dan lumayan panjang. Itu namanya puisi atau pantun dinasti Tang. Jadi semua ini masuk ke dalam cakupan sastranya bahasa Mandarin. Makanya saya bilang masih banyak. Kita ada Zhou Yi atau I Ching. Kalau teman-teman tahu I Ching, I Ching saya juga berbagi dalam Instagram saya ya. Itu satu yang terkenal ya. Apa namanya? 我们说天行健，君子以自强不息，地势坤，君子以厚德载物. Itu bagus banget ya. Teman-teman boleh lihat ke Instagram saya gitu ya. Saya pikir ini sastra gitu, Bu Nani. Jadi puisi sama peribahasa ini jangan disamain ke bahasa Indonesia, tapi ditempatkannya di eh, dalam lingkupnya bahasa Mandarin. Jadi supaya paham, oh Chengyu 4 huruf. Nah, kalau puisi biasanya kita sebut puisi atau pantun. Misalnya dinasti Tang, Tang Shi, Shi itu sebenarnya puisi ya. Itu yang terkenal kayak gitu ya. Eh, Kemudian Bu Anti, 老师 ini artinya apa? 过时黄花, masa yang sudah lewat. Ibu ada kalimat lengkapnya nggak, Bu? Bu Anti. 过时 itu artinya kadaluarsa. Nah, kalau ada kalimat lengkapnya mungkin lebih enak ya. Sebentar, kalau Ibu mau saya tulis boleh? Bisa. Oke, ini sudah. Nah, 过时 itu artinya Ibu tulisnya dalam eh, apa tradisional, saya tulisnya simplified ya, biar sama kayak teman-teman yang lain. 过时, 过时 ini artinya expired, expired. Udah lewat waktunya. 过时黄花. 黄花 itu bunga kuning. Ini satu istilah sih sebenarnya ya. Bisa. Kalau ibu ada kalimatnya lebih enak. Dia 成语来的. Jadi apa kita bilang, sebab kalau kita artikan, saya tulis lengkap ya. Ini 成语. Oh, tadi bahas 成语. Nah, ini. 黄花. Kalau teman-teman translate to the point gitu ya. 黄花 bunga kuning itu apa namanya, kita bilang bunga kuning ini sebenarnya benda ya. Jadi 过时黄花 satu kalimat ini artinya apa, benda, kan tadi ya huanghua dia pakai huanghua untuk melukiskan benda ya, benda atau barang yang sudah lewat. Nah, ini adalah salah satu contoh chengyu, 4 个字, 4 huruf ya, sudah lewat waktu. Oke, ini Bu Anti ya. Jadi 过时黄花 ini salah satu contoh Chengyu. Dari tadi saya 4 个字, 4 huruf Chengyu. Saya boleh bilang ini peribahasa, tapi utamanya adalah dia pasti 4 huruf. 4 huruf bahasa Mandarin gitu ya. eh Seperti itu. Jadi eh, kita melukiskan bahwa sesuatu hal itu
yang sudah lewat atau artinya sudah lewat. Contoh gini, 过时黄花 misalnya contoh eh, kita kalau mau saluri bantuan ke orang yang lagi kesusahan harusnya saat itu benar gak? Tapi kalau orangnya sudah lewatin kesusahan, menurut saya kita kasih bantuan pun sudah tidak bermakna. Nah, itu namanya 过时黄花. Jadi boleh kita bilang hal ini sudah berlalu sehingga tidak bermakna lagi. Atau yang tadi contoh, kita mau kasih bantuan ke orang ya harus pas waktunya. Kalau orangnya sudah, misalnya sorry ya bencananya udah selesai atau segala macam, jadinya udah nggak bermakna. Gitu namanya 过时黄花 ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut berikutnya ada Tommy. 老师，我问您 perbedaan 会, 可以 dan 能. Oke, baik, boleh. Ini sudah, sebenarnya ini udah sering ya, tapi nggak apa-apa. Saya coba sedikit review. Teman-teman juga boleh bantu share kalau ada tahu ini direkaman di edisi berapa. Karena saya sudah nggak hafal, tapi sedikit ya, sedikit kita review. Kalau hui ini adalah bisa karena mampu dan kemampuan ini karena dipelajari. Jadi bukan bukan langsung bisa, enggak, memang dipelajari. Misalnya contoh ya, saya sering bilang kayak teman-teman lagi belajar bahasa Mandarin maka eh, 会说汉语. Bahasa Mandarin ini kan bahasa yang dipelajari ya. Ah, ini contoh ya, contoh yang simple. 会说汉语. Kalau tidak bisa, berarti tidak mampu karena mungkin belum pernah belajar ya, atau mungkin cara belajarnya salah gitu ya. Maka wow, misalnya kita bilang, oh saya tidak bisa ngomong bahasa Mandarin, saya tidak bisa ngomong sesuatu yang disebut dengan skill, maka kita bilang 不会, tidak bisa ya. Kalau bisa berarti 会. Sama bisa masak. Masak itu sebenarnya dipelajari nggak teman-teman? Kalau dipelajari berarti kita apa namanya? Kita bilang 会 ya, 会做饭, 不会做饭 ya, seperti itu. Ya, oke, itu 会. Mungkin segini dulu ya basically-nya. Nah, kalau 可以 ini lebih ke 可以. Ini eh, lebih ke boleh. Biasanya izin ya, itu arti pertama ya. 可以, jadi kita memberikan izin sama tidak diberikan izin. Misalnya contoh kita mau larang orang nggak boleh merokok, maka kita bilang 这儿不可以抽烟, izin, permission ya. 你可以来我家, berarti kita memberikan izin untuk dia ke rumah kita. 可以. Satu lagi adalah saran. Contoh, teman-teman tanya saya, gimana Laoshi supaya bisa membuat kalimat? Saya bilang, 你可以多多练习. Kamu boleh banyak latihan. 多多练习 itu banyak latihan. 可以 di situ adalah saran. Jadi sangat sopan kalau kita mau memberikan saran. Tidak terkesan, "Oh, ini simpelnya ya. Kalau yang izin misalnya, 我可以进来吗? Saya boleh masuk nggak? 我可以给您打电话吗? Berarti izin ya. Saya boleh nggak telepon kamu? Ya, permisi, izin. Ini sudah satu lagi, teman-teman silakan di screenshot. Sebelum saya bahas satu lagi yaitu neng, ya. Teman-teman, saya lihat banyak sekali chattingan di bawah. Apa namanya, teman-teman boleh nanti chat ulang ya kalau memang belum dijawab. Oke, ini sudah satu lagi ya, neng. Neng ini, ya bahasa Indonesianya bilangnya bisa, tapi bisa karena ada waktu. Karena kondisi kesehatan mengizinkan, berarti karena sehat.
bisa karena tidak ada halangan luar. Halangan luar itu misalnya contoh lingkungan, macet, hujan, ya bisa. Saya bisa datang ke kantor karena eh, tidak hujan contoh, atau tidak macet. Saya bisa datang ke kantor karena sehat, berarti tidak sakit. Saya bisa menghadiri pesta ulang tahunmu karena saya ada waktu. Tidak ada jadwal yang bentrok. Atau biasanya kita bilang available. Neng, dia lebih ke sini. Satu lagi arti terakhir dari neng adalah kemampuan dalam arti daya tampung. Daya tampung ini, kemampuan ini bukan dipelajari. Makanya saya bilang daya tampung. Daya tampung ini maksudnya gini. Contoh. Ada orang yang dia kalau lomba makan, dia bisa makan 10 piring mie. 10 piring itu, kalau misalnya orang bilang, oh 10 piring mie. Ini saya rasa sih bukan dipelajari ya. Memang dia dilat melatih perutnya mungkin sekali makan satu mangkok, habis itu dia latih 2 mangkok, habis itu 3 mangkok, habis itu 4 mangkok dan eh, seterusnya. Jadi memang dilatih memang, tapi bukan dipelajari kan teman-teman. Itu dia kayak gedein lambungnya ya perutnya. Nah itu namanya 10 piring mie. Orang bisa minum 10 botol arak itu pakai nang, daya tampung. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bilang, maksudnya di sini kok dia pakai neng ya? Karena daya tampung. Beda sama tadi kan, skill, dipelajari. Bahasa Mandarin bukan daya tampung. Memasak bukan daya tampung. Ya, ini sedikit yang saya mungkin boleh kasih ringkasan tentang kalau nanti ada kesempatan kita bikin kalimat. Oke, eh, daya tampung atau satu lagi itu level kemampuan. Contoh kita bilang HSK itu ada level kemampuan. Sekarang levelnya saya udah nggak ikutin ya. Misalnya contoh level kemampuan ketiga, keempat itu kan kayak TOEFL ya. Nah itu biasanya kita pakai 6 ya. Jadi ini kemampuannya lebih ke daya tampung atau level kemampuan. Level ada tingkatannya. Itu kita pakai 6 di situ ya. Jadi hui sama 6 tetap dia akan berbeda rananya seperti itu. Oke, eh ini Pak Tommy, semoga kejawab ya perbedaan dari tiga ini. Sebelum saya tutup, sebentar. Ya, 时间到了是吧? Oke ya, sebentar. Sebelum saya tutup tadi kan ada bahas tentang expired. Ah, ini sebentar saya balik dulu ya menjawab pertanyaan yang expired sudah masuk sekalian supaya kelar ya. Ibu Nani, 没有过期itu tidak expired, artinya masih bisa dipakai, belum kadaluarsa. Ya, kuoci. Mana ya tadi ya? Nah, ini nih, kuoci. Namanya, kalau ini satu frase ya, teman-teman jangan ganti-ganti yang atas kuoshi. Kalau kuoci itu adalah kadaluarsa. Biasanya untuk bahasa sehari-hari. Wow, sorry. Kuoci. Ci-nya yang tadi loh teman-teman, singci. Nih, teman-teman berasa nggak? Oh iya ya, ternyata semua saling berkaitan ya kalau ada hubungan arti ya. Kuoci ini kada luarsa. Nah, kalau meo kuoci berarti belum kada luarsa ya. Kayak gitu. Terus, ya kalau expire, ya itauci itu sudah expire betul. Pak Andreas, betul. Ini ci. Dia, kalau yang kuoci sama yang Pak Andreas tanya, itauci itu adalah bahasa percakapan sehari-hari. Kalau yang tadi ditanya Bu Anti, kuoshi, ini dia memang satu frase, jadi jangan diganti-ganti. Cuma maksud saya, kuoshi itu sama dengan sudah lewat waktunya. Shi adalah shijian atau shihou, kayak gitu ya. Nah, nanti bagi teman-teman merasa, Laoshi, pertanyaan saya belum dibahas, karena memang waktu ya. Nanti minggu depan teman-teman chat lagi aja, nggak apa-apa, pasti saya bahas ya. Oke, 谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，再见，拜。